kondisinya ada di rumah untuk istirahat, tapi kalian belajar. Itulah salah satu ciri khas manusia unggul, ya, yang berinvestasi untuk kemajuan masa depan. Ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai standar operating procedure untuk underwriting. Sesungguhnya sebagai seorang pialang asuransi, kita harus dapat memahami berbagai macam peran ataupun fungsi yang ada di industri ini. Ya, katakanlah mengapa kita mesti memahami profesi underwriter. Ya, kenapa? Karena kita bekerja sama dengan mereka. Betul ya, kita harus bisa memahami apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, dan apa yang mereka inginkan. Sehingga suatu ketika pada saat kita memerlukan atau bekerja sama dengan mereka, kita sudah tahu cara berpikir mereka. Yaitu untuk memudahkan siapa? Memudahkan kita. Dan begitu juga saat pada waktu terjadi klaim, kita mesti punya pemahaman yang sama dengan loss adjuster bahkan, sehingga kita bisa bekerja sama dengan mereka. Dan terus saja pengalaman underwriting yang saya dapatkan pada saat saya bekerja di Ciyoda dan Allianz Utama. Ya, jadi pada waktu saya pernah kerja di underwriting ya. Nah, jadi pada waktu saya kerja di underwriting, sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh seorang underwriter? Ini yang kita mesti tangkap ya, apa yang diinginkan oleh seorang underwriter, sehingga kita sebagai broker ya bisa menyuguhkan sesuatu yang buat mereka itu lebih mudah untuk dipahami dan kemudian apa? Langsung accept. Ya, kalau kita bisa berpikir dan bertindak seperti mereka. Nah, oleh sebab itu, ya, kita tidak boleh berkonfrontasi, ya, dengan apa? Dengan underwriter. Bisa apa? Kita bisa apa? Mesti punya hubungan yang baik. Silakan Pak Danu, ya. Nah, ini sahabat saya Pak Sudarno pada waktu saya di Allianz, ya, bekerja sebagai underwriter, ya. Dan waktu itu saya bekerja sebagai underwriter di Marine pernah, di Motor Vehicle pernah, ya. Yang kemudian, jadi apa? Apa sih yang diinginkan oleh seorang underwriter? Apa sesungguhnya? Mereka menginginkan apa? Mereka memahami resiko apa yang mereka mau accept. Tadi pagi bicara dengan Mbak ya, Pak, saya agak sedikit khawatir, agak sedikit gak paham bagaimana kita mesti meng-underwrite ataupun bagaimana saya mesti melayani nasabah dengan baik. Sesungguhnya ada dua hal yang perlu kalian ataupun kita kuasai, dua hal, ya. Ini aja deh. Oke, ini handphone ya. Pertama, resikonya. Ini resikonya. Resiko apa yang ada? Kayak tadi misalnya marine hull. Oke. Ini marine hull apa sih? Kapal. Kapal ini terdiri dari apa? Kita mesti memahami resikonya. Oh, ada dia punya rangka kapal dan ada mesinnya. Oke. Terbuat dari apa? Siapa pembuatnya, pabriknya? Mungkin pembuat kapal ini berbeda. Yang membuat rangkanya sama membuat mesinnya berbeda. Sehingga diinstall. Ya. Siapa yang membangun? Kontraktor siapa? Ya, kemudian apa? Tahun berapa? Ya. Mesin itu macam kan? Sehingga kita mesti memahami itu dari segi kapal. Bagaimana perawatannya? Bagaimana dia punya apa? Dia punya nahkoda ataupun ABK-nya. Ya. Itu dari segi kapalnya. Kemudian kapal ini menghadapi apa? Menghadapi risiko dari dalam maupun dari luar kapal. Risiko-risiko apa saja yang dihadapi? Kita sudah bisa langsung berpikir kan? Ya, kalau alam pasti kita tahu kan? Di laut apa? Ya. Nah, ini kita mesti memahami risiko itu sendiri. Dan underwriter mesti memahami risiko apa ini. Nah, semestinya kita punya pengetahuan sebagai seorang broker mesti lebih baik, lebih tinggi dan lebih dahulu daripada apa? Daripada underwriter, ya. Sehingga pada waktu kalian melakukan survei, pada waktu kalian melakukan knowing your customer dengan baik, ya, semua informasi yang dibutuhkan oleh seorang underwriter sudah ada lengkap. Sehingga underwriter apa? Tinggal accept atau tidak. Itu yang pertama risikonya. Kalau ada sesuatu yang nggak jelas, pasti mental deh. Kalau kalian punya quotation mental. Dan yang kedua, masalah TC-nya. TC ini kan buatan underwriter kan? Ya, TC ini. TC-nya apa saja? Kan kalian bisa minta. Kalian bisa juga inquiry di googling kan? Apa saja sih? Jaminan ataupun coverage untuk marine hull. Klausul apa saja yang ada?
Kalian bisa googling. Atau kalian bisa minta siapa? Minta kepada Los Adjuster yang saat ini RHI. Minta apa saja sih klausul-klausul untuk marital? Apa saja sih klausul-klausul yang bisa dilekatkan yang nampak luas? Ya, kalian baca itu. Nah, sehingga kedua hal ini ya kalian padukan tuh, matching tuh. Oh, pas. Dan pada waktu kalian mendapatkan informasi tersebut, kalian salurkan dalam bentuk apa? Data, informasi. Dan kemudian buat underwriter, oke, accept 20%. Ya. Dan kemudian kalian pun juga mesti tahu, oh, underwriter ini suka apa? Dia suka nggak suka kapal, nggak suka heavy equipment, dia sukanya property. Ya sudah, kalian apa? Kasih property. Tapi nggak semua property dia suka. Mungkin sepatu dia nggak suka, kayu dia nggak suka, ya. Apalagi tekstil nggak suka, dia sukanya apa? Chemical ataupun yang industri lain. Jadi kalian mesti memetakan underwriter mana yang suka resiko apa. Selain itu, oh, underwriter ini pakai siapa sih belakangnya? Siapa referensinya? Ini siapa referensinya? Kalian punya hak untuk mengetahui, nanya kepada mereka. Lu punya security siapa aja? Jangan-jangan bodong. Jangan-jangan dari negara-negara apa? Rusia ataupun negara-negara Eropa Timur ataupun yang nggak jelas hitungannya. Ya, jadi kalian harus berpikir sebagai seorang underwriter sehingga pekerjaan kalian lebih mudah. Kan kalian punya tugas apa? Menempatkan resikonya nasabah kepada perusahaan asuransi. Nah, resikonya nasabah apa? Yang kalian mesti pahami dari kapalnya serta resikonya. Yang kalian mesti pahami underwriter apa? Dia punya apa? Visinya. Sehingga kalian mesti padukan. Sesuai. Ya sudah, berarti kerjaan kalian apa? Lebih mudah. Itu tugas kita, mengapa kita harus belajar underwriting. Karena broking kerjanya apa? Dari depan, dari pemasaran, ya dari jualan, kayak tukang obat, ya. Saya bilang tukang obat kita jualan kepada pasar, kepada semuanya kan. Tapi kita kompetensi ada, ya, ilmu pemasarannya ada, ilmu underwritingnya ada, ilmu klaimnya ada. Itu untuk direct broking. Tapi kalau sebagai reinsurance broking, kalian mesti punya apa? Pengetahuan dari asuransi. Ya, jadi saya percaya kualitas kita sebagai seorang broker itu di atas rata-rata sini, di atas rata-rata underwriting. Dan kalau underwriter itu hanya apa? Mohon maaf, ya, dengan segala hormat. Underwriter apa? Property underwriter, marine underwriter, engineering underwriter, apa? Casualty underwriter. Kalau kita apa? Semua. Makanya apa? Licensing ataupun lisensi untuk sertifikasi broking itu udah di atas, mohon maaf, rata-rata. Ya. Jadi kita, lu mau apa? Gua ada. Ya. Jadi itu. Makanya mengapa pagi ini kita akan coba belajar mengenai underwriting dan standar operating procedure underwriting. Dan kualitas, kemampuan kita mengunderwrite harus kita punyai. Kita harus berpikir seperti seorang underwriter. Sehingga pada waktu kita bicara dengan dia, bahasanya sama. Ya, jangan kita pakai bahasa Mars, maka pakai bahasa Jupiter, nggak ketemu. Dan bahkan pada waktu saya sebagai seorang underwriter, ya, saya apa? Pegang treaty-nya perusahaan asuransi. Ya, saya sebagai seorang marketing juga di waktu di Cioda ataupun di IOI, saya pegang treaty-nya. Pada waktu saya di Allianz, saya juga pegang treaty-nya. Sehingga pada waktu saya pasarkan, karena waktu itu kita belum ada bagian dari asuransi, belum ada bagian dari asuransi, Pak. Ya, pada waktu Pak Mayu belum ada. Saya sebagai marketing di Allianz, saya datang ke perusahaan asuransi apa? Nawarin kapasitas. Nawarin apa? Fakultatif. Lu ada nggak risiko yang lu bisa kasih ke gua? Ya. Jadi saya sebagai marketingnya perusahaan asuransi tahu kondisi treaty yang perusahaan asuransi punyai. Sehingga pada waktu saya jalan, underwriter tidak bisa apa? Tidak bisa, saya nggak bisa. Resiko ini saya nggak mampu. Ini treaty lo, gue baca lo. Jadi apa? Kemampuan seorang marketing perusahaan asuransi dan kalian juga mesti tahu
nih, itu boleh kok. Kok nggak, lu nggak mau? Ya kadang-kadang saya sampaikan kemarin kan, kalau underwriter ada juga yang, mohon maaf ya, tanda petik lagu. Karena apa? Karena dia diberi otoritas kan untuk menerima atau tidak kan. Padahal kalau dia suruh nyari bisnis, dia apa? Keok. Ya, jadi itu awalan dimana kita harus punya pengetahuan dan kemampuan underwrite, ya, dan bahasanya adalah bahasa underwriting. Ya, jadi itu adalah untuk apa, memudahkan kita sehingga kita bicara dalam bahasa yang sama. Oke, itu dulu permulaan pagi ini, ya. Tadi sudah sedikit dimulai tadi ya. Oke, terima kasih Meli.